البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua. Pada dasarnya kita pasti tahu bahwa manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, orang yang alim, pintar, dan cerdas, serta ahli dalam bidang tertentu. Kedua, orang awam, yang kurang mengerti dan memahami tentang suatu permasalahan. Dari sini cukup jelas bahwa orang yang tidak paham butuh bantuan yang pintar untuk menjelaskan suatu permasalahan. Di dalam literatur fikih, ya, hal itu dikenal dengan istilah taklid atau ittiba. Ya. Sayangnya, ada yang mengatakan dengan serampangan bahwa taklid itu haram, ya, dengan alasan lebih mengikuti pendapat ulama dan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ulama kan bisa salah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar, kata mereka. Pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Asabikus semua, Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti mengidentifikasikan taklid itu, ya, taklid adalah mengikuti orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas kesahihan pendapat tersebut, ya. Walaupun mengetahui tentang kesahihan hujah taklid itu sendiri dalam kitab La Mazhabiyah Akhtaru Bid'ah Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, ya. Memang benar, ya, taklid itu hukumnya haram. Namun, keharaman ini diperuntukkan bagi seorang mujtahid. Sedangkan bagi orang yang awam, yang bukan mujtahid, wajib hukumnya untuk taklid. Ya. Imam Suyuti mengatakan, kemudian manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid, wajib bertaklid secara mutlak. Ya, baik ia seorang awam maupun yang alim. Karena dalam Al-Quran dikatakan, bertanyalah kamu pada orang yang alim dalam bidangnya, jika kalian tidak tahu. Ya, dalam kitab Al-Kawkab Syati' fi Nazmi Al-Jawami, ya, halaman 492. Istilah lain dari taklid adalah ittiba, karena keduanya mempunyai arti yang sama. Ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ya, tidak ada perbedaan kalau perbuatan itu disebut dengan taklid atau ittiba, ya. Sebab dua kata itu mempunyai arti yang sama, sahabatku semua, dan tidak terbukti adanya perbedaan secara bahasanya antara keduanya. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab La Mazhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah halaman 69. Sahabatku semua, taklid kepada ulama yang memiliki ilmu agama, ya, juga merupakan perintah dari Allah. Ya, hal ini secara jelas tercantum dalam firman Allah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu, ya, jika kamu tidak mengetahuinya. Ya. Asabiku semua, para ulama telah sepakat, ya, bahwa ayat ini merupakan perintah, ya, kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil agar mengikuti taklid, ya, kepada orang yang memahaminya. Asabiku semua, seluruh ulama usul itu telah menetapkan ayat ini sebagai dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taklid pada mujtahid. Al-Alamah Thayyib bin Abi Bakar Al-Hadrami, ya, itu menegaskan orang alim yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad, maka sebagaimana orang awam, ya, mereka wajib bertaklid. Ya, dalam kitab Matlab Al-Iqas fi Al-Kalam Syai'in min Ghurar Al-Faz halaman 87. Adapun taklid dari segi ijma', ya, di zaman sahabat menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW antara satu dengan yang lain tidak sama tingkatan ilmunya dan tidak kesemuanya ahli fatwa. Ya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Khaldun. Ya. Dan
Masalah agama pun tidak diambil dari mereka semua. Ya, di antara mereka ada yang jadi mufti atau mujtahid, ya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dan ada pula yang meminta fatwa dan menjadi muqallid, yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Para sahabat yang menjadi mufti atau mujtahid, ya, dalam menerangkan hukum agama, itu tidak selalu menerangkan dalil-dalilnya kepada yang meminta fatwa. Ya. Sabiqus semua Rasulullah SAW itu telah mengutus para sahabatnya yang ahli hukum, ya, ke daerah-daerah yang penduduknya tidak mengenal Islam. Ya. Selain hanya mengetahui akidah dan rukun-rukunnya saja, ya, kemudian para penduduk daerah tersebut mengikuti fatwa utusan Rasulullah SAW, ya, dengan mengamalkan ibadah dan muamalah, ya, serta segala macam urusan yang ada sangkut pautnya dengan halal dan haram. Ya. Sahabatku semua, apabila para sahabat utusan Nabi menjumpai masalah yang tidak ditemukan dalilnya dari Al-Quran dan hadis, ya, mereka akan melakukan ijtihad dan memberi fatwa menurut petunjuk dari hasil ijtihadnya. Ya. Selanjutnya, penduduk setempat mengikuti fatwa tersebut. Ya. Hal ini sebagaimana riwayat ketika sahabat Muaz itu dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ya. Sebagaimana dikatakan dari sahabat Muaz berkata, tak kala Rasulullah SAW mengutus ke Yaman, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Sahabat Nabi Muaz menjawab, saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah. Kemudian Nabi bersabda, kalau tidak engkau jumpai dalam kitab Allah, Muaz menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda lagi, kalau tidak engkau jumpai dalam sunnah Rasulullah, ya, dan dalam kitab Allah, Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali. Muaz berkata, maka Rasulullah SAW, ya, memukul dadanya, ya, kemudian Muaz berkata, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridhoinya. Sahabatku semua, Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Al-Mustashfa, ya, pada bab taklid dan istifta, yang meminta fatwa, dalil orang awam harus taklid ialah ijma' sahabat. Ya, mereka memberikan fatwa kepada orang awam, ya, tanpa memerintahkannya mencapai derajat ijtihad. Ya, hal ini dapat diketahui dengan pasti dan dengan cara mutawatir, ya, baik dari kalangan ulama maupun para awam. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Amidi itu berkata dalam kitabnya Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, adapun dalil taklid dari segi ijma' ialah orang awam zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbul golongan menentang. Ya. Selalu meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikuti mereka dalam urusan hukum syariat. Ya. Para ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, dan tidak ada seorang pun yang ingkar. Ya. Hal ini berarti mereka telah ijma', ya, bahwa seorang awam boleh mengikuti mujtahid secara mutlak. Ya. Zabi semua. Syekh Abdullah Darras, ya, Darras itu mengatakan dalil taklid dari segi akal pikiran ialah bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ijtihad. Ya. Bila terjadi suatu masalah hukum, ya, ada dua kemungkinan. Ya. Pertama, ya, dia tidak terkena kewajiban melakukannya sama sekali, ya, atau tidak wajib beribadah, ya, maka hal ini menyalahi ijma'. Yang kemudian yang kedua, dia terkena kewajiban melakukan ibadah, ya, ini berarti dia harus meneliti dalil yang menetapkan suatu hukum atau ia harus taklid. Ya. Sahabatku semua, untuk yang kedua jelas tidak mungkin, ya, karena dengan melakukan penelitian itu ia harus meneliti dalil-dalil semua masalah, ya, sehingga harus meninggalkan kegiatan sehari-hari, ya, yaitu meninggalkan semua pekerjaan yang ada, ya, yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Nah, oleh karena itu, ya,
Tidak ada kemungkinan lain kecuali taklid. Nah, itulah kewajiban dia bila menemui masalah yang memerlukan pemecahan hukum. Nah, Hasabiku semua, oleh karena itu, ya setelah para ulama melihat dalil-dalil yang cukup sempurna dari Al-Quran dan hadis, ya, serta dalil akal yang menegaskan bahwa bagi orang awam dan orang alim yang belum sampai pada tingkatan mampu melakukan istinbat, ya, dan ijtihad, harus taklid pada mujtahid, ya. Hal ini ya karena Al-Qur'anul Karim selain mewajibkan orang yang alim agar berpegang pada dalil-dalil dan keterangan di dalamnya, juga mewajibkan kepada orang awam, ya, orang bodoh seperti kita, ya, berpegang pada fatwanya orang alim dan hasil ijtihadnya, ya. Nah, asabiku semua, untuk menjelaskan masalah ini, Imam Asy-Syatibi, ya, itu berkata orang yang taklid bukanlah orang yang alim. Ya, oleh karena itu tidak sah baginya selain bertanya kepada ahlinya. Ya, para ahli ilmu itulah tempat kembali baginya dalam urusan hukum agama secara mutlak. Nah, jadi kedudukan mereka bagi orang yang taklid serta ucapannya seperti syara'. Nah, dalam kitab Al-Muwafaqah karya Imam Asy-Syatibi. Ya, itu kalau tidak salah halaman 290, ya. Jika ada yang bertanya, sabiku semua, bagaimana dengan Imam Abu Daud, ya, yang meriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad berkata, ya, kepadaku, janganlah kamu bertaklid kepadaku, juga kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri, tapi galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan. Dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid li Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Sabi ke semua, perkataan Imam Ahmad ini sering digunakan oleh kelompok yang anti taklid, ya, sebagai dalil keharaman taklid. Ya, namun sepertinya mereka kurang teliti. Ya, coba perhatikan dengan seksama kepada siapa Imam Ahmad berbicara. Ya, Imam Ahmad menyampaikan ucapan itu kepada Imam Abu Daud, pengarang kitab Sunan Abu Daud, ya, yang memuat 5.284 hadis, ya, lengkap dengan sanadnya, ya, bukan kepada masyarakat awam kebanyakan, ya, sehingga wajar kalau Imam Ahmad mengatakan hal itu kepada Imam Abu Daud, sebab beliau telah memiliki kemampuan untuk berijtihad. Sabiku semua, taklid itu sesungguhnya berlaku, ya, dalam berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Analoginya begini ya sabiku semua, misalnya seorang dokter, ya, ketika memberikan resep obat kepada pasiennya, ya, tentu dia mengambil dari apotik, bukan dari obat hasil temuannya sendiri, ya. Dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang sudah kapabel di bidangnya. Hasabiku semua, hal tersebut berarti menunjukkan bahwa taklid merupakan sunnatullah atau hukum alam yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, ya, atau diperjuangkan untuk dihapus, ya. Namun demikian, ya, bukan berarti umat Islam harus terperangkap pada taklid buta, ya, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam, ya. Itulah sebabnya lembaga pendidikan agama, pondok pesantren misalnya, senantiasa mencetak ulama yang mumpuni, ya. Kesimpulannya, tidak semua taklid itu tercela. Yang tidak terpuji hanyalah taklid buta atau a'ma, ya, yang menerima suatu pendapat mentah-mentah tanpa mengerti dan berusaha untuk mengetahui dasarnya, ya. Sedangkan taklidnya orang alim yang belum sampai pada tingkatan mujtahid adalah hal terpuji yang dianjurkan, ya. Hal itu tentu lebih baik daripada memaksakan diri untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, ya. Nah, sahabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.